Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat pagi kepada semua anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 9 ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak masih di kelas daring. Tentunya kalian sudah mempersiapkan ya dengan segala aktivitas yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Yang tentunya aktivitas kalian yaitu belajar. Kalian belajar di rumah masing-masing dengan pembelajaran jarak jauh dengan Bapak, namun tetap semangat belajar. Anak-anakku Bapak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan praktek yang tentunya kalian masih ingatkan ya, pada pembahasan yang lalu tentang seni budaya. Materi kalian kelas 9 yaitu seni rupa, menggambar benda alam ya. Jadi pelajaran bab 1 kelas 9 seni rupa yaitu menggambar benda alam. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana menggambar ya atau melukis. Sama saja ya, menggambar atau melukis benda alam. Baiklah, sebelum Bapak memulai kepada materi menggambar benda alam, tentunya kalian pun sudah tahu ya, karena kan Bapak sudah pesan pada pertemuan yang lalu bahwa hari ini kita praktek yaitu menggambar. Apa saja sih persiapannya? Yang pasti ya, kalian tentunya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama pensil ya, 2B. Nah, kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa, dengan pensil yang lain yang masih bisa untuk ditulis menggambar ya, boleh dengan pensil lain. Yang kedua persiapannya adalah kertas gambar atau karton. Nah, biasanya kita menggunakan buku gambar besar yaitu A3. Dan yang ketiga adalah penggaris ya, penggaris 30 cm. Ini sangat dibutuhkan sekali, sangat perlu dalam menggambar. Yang keempat pensil warna. Dan yang kelima adalah penghapus atau stick ya, penghapus pensil. Nah, itu persiapan yang harus kalian siapkan untuk kali ini, karena kita akan mempraktekkan menggambar benda alam. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai aktivitas ataupun sebelum kita memulai belajar, marilah jangan sampai lupa ya, kita membaca doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini semua kegiatan kita tentunya diridhoi oleh Allah dan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oleh karenanya mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai saja. Kalian fokus memperhatikan nanti bagaimana Bapak memberikan contoh ya, arahan menggambar di papan tulis. Kita akan menggambar benda alam, karena yang kita bahas adalah aspek seni rupa. Seni rupa itu sangat luas, di antaranya ya menggambar flora, menggambar fauna, menggambar benda alam.
Nah, benda alam yang akan kita buat di sini adalah pemandangan. Ya, pemandangan. Kita mulai. Pertama, tidak lupa membuat garis tepi. Ya. Tentu kalian sudah tahu kan? Ya, garis tepi. Yang kedua, kita buat sketsa. Sketsanya apa? Garis-garis bantu ya untuk menggambar ini. Contohnya, lihat, kita buat garis bantu bentuknya silang. Dari sudut ke sudut ya. Ini garis bantu, menggarisnya jangan terlalu kerang, cukup tipis ya, asal kelihatan saja, karena nantinya akan dihapus. Kalau garisnya tebal, nanti menghapus akan kotor ya, jadi tipis saja garis bantunya. Kita garis dari sudut ke sudut ya. Nah, begitu. Buat lagi di sini menyilang. Ya. Dari sudut ke sudut, garis tipis yang kita sebut, yang kita kenal dengan garis bantu. Oleh karenanya penggaris sangat perlu dalam hal menggambar. Setelah kita buat garis silang antara sudut ke sudut, juga kita buat lagi garis horizontal mendatar. Ambil titik sebagai pusat bertemunya di antara garis-garis bantu ini. Ya, ini kita mulai dari garis titik untuk silang mendatar. Ya, garis bantu horizontal. Nah, baik, nah sudah ya, kita membuat garis bantunya. Tadi Bapak katakan kita akan mempraktekkan cara menggambar benda alam. Tentu kalian tahu ya benda alam. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita, yang ada di pokoknya yang ada di dunia lah benda-benda yang bermanfaat ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Setelah kita membuat garis bantu berbentuk silang antara sudut ya, garis horizontal, tentu kalian bertanya, ini akan menggambar apa ini? Ya. Nah, Bapak akan mempraktikkan menggambar alam. Ya, alam pegunungan. Pertama kita buat adalah gunung. Ya, dengan pensil membuat gunung, kita buat jangan terlalu lancip, tapi cukup ya, dengan dataran-dataran yang berundak-undak ya. Setelah kita buat gunung, karena gunung ini adalah tumpukan tanah yang tidak rata, kita buat garis-garis antara tebing-tebing gunung ya, apakah itu dataran rendah, apakah itu dataran tingginya. Inilah garis-garisnya yang menandakan ini sebuah gunung. Nah, begitu ya. Nah, setelah kelihatan bentuk gunung ya, bentuk tumpukan tanah yang begitu tinggi, kelihatan ini ya, garis-garis lekukan tanah-tanah di pegunungan ya. Lalu kita buat tumbuhannya, pohonan ya, karena di pegunungan itu banyak sekali tumbuh-tumbuh pohon besar ya. Kita buat bagaimana? Kita buat dari sebelah kanan posisinya
Ya, sebelah kanan ini kita buat barisan pohon-pohon besar. Nah, untuk membuat pohon ini harus tegak lurus. Ya, kita lihat di daerah puncak deh, contohnya pohon pinus, ya, pohon cemara yang menjulang tinggi ke atas lurus. Nah, di sini kita akan coba membuat pohon pinus tersebut. Lihat, kita buat pohon itu dari bawah akar, ya, ini batang kecil ke atasnya. Satu, kita buat pohonnya. Batangnya dulu ya, kita buat untuk ukuran biar bisa merapat berbaris dengan rata. Ini akarnya 2, 3. Jangan lupa pohonan pinus dalam keadaan tegak lurus. Ya, cukup 3 pohon saja. Ya, seperti pada pelajaran yang lalu ketika kalian di kelas 8, ya, bagaimana menggambar pohon itu. Tentunya pohon itu terdiri dari akar, ya, akar. Ini akar kita buat tidak usah panjang, cukup ya yang kelihatan saja, karena yang lainnya menghujam ke bumi, ke bawah nggak kelihatan. Kita lihat saja, ini contohnya akar-akar pohon. Cukup sekian saja, karena apa? Ditutupi oleh lapisan tanah ini, ya, itu. Nah, ini untuk batang-batang pohon besar. Bagaimana batang pohon besar itu? Dia mempunyai batang yang tekstur batangnya itu kasar, ya, mempunyai gelombang-gelombang pada kulit batangnya. Karena pohon besar, ya, pohon tua itu kulit kayunya keriput, ya, karena tua. Ya, biasanya memang kalau sudah tua itu ya begitu ya, keriput. Nah, setelah kalian menggambar batang pohon besar yang sudah tua, mempunyai gradasi, mempunyai kulit, permukaan kulit yang tidak rata, dengan diberi tanda garis, ya, coretan-coretan, lekukan-lekukan kulit kayu pada pinggir batang pohon. Nah, begini. Jadi setiap lekukan kasih garis-garis lekukan kulit kayu, ya. Nah, inilah menggambar pohon. Pohon terdiri dari akar, batang, lalu dahan. Dahan di sini kita buat, ya, ini kita buat juga, ya, gitu. Ini juga kita buat dahannya, ini juga buat dahannya. Nah, setelah dibuat dahan, lalu ranting, ya, ranting pohon, ya, ini juga ranting, ya, yang banyak karena pohon di daerah pegunungan itu subur, jadi banyak rantingnya, banyak daunnya, rimbun. Setelah dibuat akar, batang, dahan, ranting, baru daun, ya. Bagaimana kita membuat daun? Membuat daun pohon itu jangan satu daun itu akan lama, ya. Yang tentunya kita juga membuatnya juga tentu membutuhkan kesabaran. Kita buat secara garis besarnya saja. Membuat daun secara global, ya. Kita buat di sini. Nah, satu, ya. Nah, setelah menggambar begini daunnya, kita hapus
gambar gunung, garis-garis gunung, ya, ini, ya. Nah, gitu. Makanya kita membuatnya itu dengan pensil, ya. Itu dalam hal menggambar, membuat sketsa dengan pensil. Lalu nanti kalau sudah kelihatan bentuk gambarnya dihapus, ya, gambar bantunya itu sketsanya. Yang kedua lagi daun lagi. Ini pohon besar, rimbun, banyak daunnya. Nah, ini setelah membuat daun begini, kan kelihatan tuh garis-garis bukit dihapus. Kenapa? Karena dia kealingan daun ini. Tuh. Ya, ini juga nih pada batang pohon dihapus. Ini juga dihapus. Ya. Ini kan dahan pohon ini. Ya. Lalu di mana lagi? Di sini kita buat daunnya lagi. Ya. Nah, ini kelihatan garis gundukan tanah gunung kita hapus. Di sini lagi. Dan seterusnya demikian. Setiap kita menggambar daun, lalu ada coretan gunung, sketsa gambar gunung kita hapus. Ya. Di sini juga, ya. Kelihatan gambar garis pegunungannya, hapus lagi. Ya. Sini juga, ya. Ini juga. Nah, ini kelihatan garisnya, garis bantu dihapus. Ini dihapus gambar pegunungannya. Nah, baru jadi satu pohon. Di sini tambah lagi, ya, batang. Nah, ini menambah gambar, ya, membuat model baru lagi. Jadi memodifikasi pohon yang rindang. Sini boleh lagi tambah lagi batang. Ya, nah begitu. Ini juga. Nah, jadi satu pohon, ya. Lihat pohon dalam keadaan tegak lurus. Sesuai dengan garis nih, garis tepi tegak lurus disesuaikan dengan batang pohon. Lalu pohon yang kedua pun sama demikian, ya. Kita membuat daunnya secara global saja, tidak harus satu-satu, ya. Tuh. Satu, ya, sama. Kita membuatnya dengan cara tepi daun ini bergerigi, ya, bergerigi, yang menandakan daunnya banyak, ya. Ini kelihatan nih garis-garis pegunungannya dihapus, ya, yang di daun. Ini juga pohon paling ujung, ya. Nah, gitu. Sudah jadi 3 pohon pelindung di tepi di daerah pegunungan. Nah, setelah kita membuat flora, ya, berupa pohon-pohon ini, lalu apa nih yang di sebelah kiri ini? Yang tentunya kita maklumi yang namanya ini bakal jadi jalan, ya, jalan raya. Setiap jalan raya itu kan pastilah ada lampu penerang, ya. Kita buat lampu penerang. Berapa tiang? Ya, boleh 4 lah, ya, 4. Kita lihat 1 tiang, garis tegak lurus tiang, pakai penggaris, ya, pakai penggaris. Nah, gitu. Jangan lupa, ya, tegaknya ini sesuai dengan garis tepi nih, lurus. Nah, 1, ya, tiangnya ini ada garis kan nih, garis bantu. Nah, kita hapus. Sekarang kita beri tanda saja, ya. 2, 3, 4. Kita buat lagi garis tegak lurus, ya.
vertikal sama dengan ini nih, garis tegaknya dengan ini sama sebagai ukuran ya. 2, 3, ini sama juga tegak lurus tiangnya. 4 ya, ini lampu penerang jalan sangat bermanfaat sekali, sangat membantu bagi pengendara-pengendara yang lewat tentunya pada tengah malam. Bagaimana lampu penerang ya, kita sejajarkan, ini sejajarkan dengan ini garis bantu ini, sama pohon pun tingginya ya, tentu kalian tahu ini batasnya nih. Ya. Nah di sini kan nggak kelihatan nih, kita boleh tambahkan daunnya saja, pohonnya ada nggak kebagian tempat boleh ya, kita tambahkan saja di sini batang ya, tuh ya, boleh ya, gitu ya. Nah gitu, ini pohonnya sebelah sana, cuma kelihatan daunnya saja. Baik, kita lanjutkan untuk menggambar lampu penerang. Tiangnya sudah dibuat berapa? 4 ya. Lampu penerang kita buat melengkung ke arah jalan. Ya, ke arah jalan. Melengkung ke arah jalan, lihat. Nah. Semuanya rata ya, ini punya sama. Nah setelah dibuat lekukan yang agak doyong ke arah jalan, dibuat lampunya ya, lampu ya, jangan lupa dihapus garis-garis bantu yang tampak. Ini juga dibuat lampunya. Ini dihapus juga garis-garis gunungnya ya. Ini juga dibuat lampu penerangnya. Ini juga dibuat lampu penerangnya. Nah jadi ya, 4 tiang lampu penerang jalan gitu ya. Nah di sini kita tahu ya bahwa garis-garis dalam menggambar itu sangat perlu untuk membentuk suatu gambar biar gambar itu kelihatan lurus. Ya. Nah setelah kita buat pohon, lampu penerang jalan, baru jalan rayanya ya. Jalan rayanya kita tahu ya, setiap jalan raya pinggirannya itu ada batu-batuan pembatas yang disebut trotoar ya. Kita buat trotoarnya ya, penggaris penting ya. Kita buat trotoar jalan raya pegunungan, jalan raya puncak, dari ujung kecil sampai mendekati besar, ujung kecil besar ya. Ujung kecil sampai besar ya. Ini pohon kecil besar, lampu penerang yang ujung kecil, yang sini besar. Nah inilah hukum yang disebut dengan
perspektif. Nanti kalian akan temukan lagi ya materi menggambar perspektif. Nah, ini salah satu di antaranya. Jadi setiap benda yang ada paling ujung di ujung itu kecil. Semakin dekat dari pandangan mata besar. Ini contohnya. Kita buat lagi trotoar sebelah kiri. Ujungnya kecil. Ya. Nah, semakin ujung semakin kecil. Besar, kecil. Nah, sudah. Setelah kita garis, kita bentuk batu-batuannya. Ya. Lihat. Untuk batuannya ini, lihat patokan pada garis tepi ini. Garisnya apa nih? Horizontal. Maka garisnya di sini pun horizontal. Nih di atas. 1, 2, 3. Ini semakin ke sana makin kecil. 4. Ya. Gambar semakin jauh, semakin kecil, bahkan sampai hilang dari pandangan mata. Gitu ya. Ini untuk batu-batuan trotoar. Ya, pembatas jalan. Nah, setelah kita buat garis secara horizontal, lalu belahannya juga harus rata, berdiri tegak mengikuti garis tepi ini, tegak ke bawah. Nah, ya, ini adalah batu-batu trotoar jalan, membatas antara jalan dengan perkebunan. Sama, ini juga pun demikian. Kita buat garis-garisnya yang atas secara horizontal, ya, mengikuti garis bawah. Semakin jauh, semakin kecil batu-batuan trotoarnya ini. Ya, semakin tidak tampak. Lalu berdiri, ya, tegak. Nah, bagaimana tegaknya pohon, tegaknya garis tepi, ya. Nah, demikian. Ini garis terus, ya, semakin tidak ketat. Sudah kelihatan ya, ini jalan trotoar, lampu penerang, dan pohon pelindung. Nah, setelah demikian, setiap jalan besar itu pasti dia mempunyai garis, ya, garis-garis jalan, ya. Kita buat di sini pas tengah garisnya, ya. Ini, ya, kita buat di sini nanti nih, ya, menggunakan pensil. Kalau sudah jadi nanti dihapus. Kita membuat garis-garis semacam apa sih itu ya, zebra cross ya, apa, pokok garis-garis lalu lintas itulah yang membagi dua arah jalan. Nah, gitu. Baik. Setelah membuat jalan raya, lalu kita buat apa? Oh iya, awan, ya, pegunungan, cerah, warna terang, gumpalan awan putih, ya, bagaikan kapas, kita buat. Ya. Nah, di sini juga kita buat, ya, garis-garis, ya. Garis-garis
awan. Nah, tadi kita membuat garis bantu. Setelah gambar jadi, maka garis bantu, garis cat ini nih, yang silang kita hapus. Ini hapus, dihapus, ya. Makanya membuat garisnya harus tipis, tidak boleh kereng. Karena kalau tipis, ketika dihapus, buku tetap bersih. Tapi kalau dia dengan garis kerang, ketika dihapus akan kelihatan kotor. Dihapus garis bantunya, ya. Nah, cukup, ya. Sudah dihapus semua garis bantu, akan kelihatan bentuk pemandangan. Lalu apalagi yang kita buat? Tentu di sini dataran pegunungan, tumbuh ilalang, pohon yang sangat rimbun. Kita buat juga seperti kita membuat daun. Cukup dengan, nah, ya, ini rimbunan pohon dari kejauhan, ya, kita buat. Nanti ketika diwarnai itu, ini garis-garis pohon begini nih menggunakan hijau tua karena jauh, kelihatannya agak gelap, ya. Selain rimbunan pohon, rumputan, segala macam tumbuhan, boleh kita tambahi dengan pohon kelapa, nyiur melambai, ya. Nah, tuh boleh, ya, sebagai tambahannya. Nah, lalu apalagi yang akan kita buat di sini? Boleh sebelah sini dibuat persawahan, boleh perkebunan, di sini boleh ladang atau kebun atau lapangan rumput saja boleh, ya. Nah, sampai di sini dulu, ya. Bapak mencontohkan membuat gambar alam benda, ya, yang terdiri dari gunung, pohon, benda apa ini, lampu penerang jalan, jalanan, awan, ya, dan lainnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, untuk menghasilkan gambar yang bagus, tentunya jangan lupa kita memberikan warna. Nah, dalam memberi warna ini agar gambar ini lebih hidup, perhatikan. Untuk batang pohon ini warnanya coklat muda, tengahnya, ya, coklat muda. Nah, pinggirannya ini, kulit pohon ini dengan coklat tua, ya, dengan coklat tua. Pinggiran kulit pohon ini, pinggir yang banyak gradasinya, lekukan-lekukan kulit warna coklat tua, lalu diberi garis dengan warna hitam, ya. Ini untuk batang, sama dengan akar pun demikian, coklat tua, ya. Lalu untuk dahan sama coklat, dahan coklat muda, ya, dahan coklat muda. Lalu daun, nah, untuk daun ini dua warna. Untuk warna yang di bawah, ya, yang di bawah nih Bapak garisi saja, ya. Ini di bawah daun, di bawah ini warna hijau tua. Ini hijau tua, hijau tua, hijau tua, ya. Pokoknya yang di bawah-bawah ini warnanya hijau tua. Kenapa? Karena dia ketutupan dengan daun-daun yang di atas, tidak kena sinar matahari langsung, jadi agak gelap, maka warnanya pun agak gelap, yaitu hijau tua. Nah, untuk yang di atas, daun-daun bagian atas ini hijau muda, ya. Itu untuk pemberian warna pada pohon. Batang coklat muda tengahnya, tepi kulitnya coklat tua. Dahan coklat muda, daun yang bawah semuanya hijau tua, yang atas muda. Gunung, ya, ya, apa kira-kira gunung warnanya? Ya, biru
ya. Boleh juga biru kehijau-hijauan, awan putih campur biru. Boleh juga dicampur batasan sininya kuning, senja, waktu senja boleh. Ya, itu tentang warna bisa kalian kreasikan. Lalu rimbunan pohon ini coklat tua semuanya. Nah, pohon-pohon besar ini hitam dengan warna hitam. Baik pohon kelapa atau pohon lain, pokoknya yang jauh-jauh itu karena nggak nampak, hanya kelihatan bentuknya saja, warnanya hitam. Lalu untuk jalan raya, ya, ini mestinya jalanannya hitam, garis ininya putih, ya, itu bisa kalian buat, ya, karena ini menggunakan spidol satu warna, jadi ya menggambar contoh saja, dan pewarnaan Bapak serahkan kepada kalian. Nah, sampai di sini ya praktek menggambar kita, menggambar alam benda yang tentunya kalian bisa, Bapak yakin ya, insya Allah kalian bisa untuk menggambar seperti ini. Kalau ada gambar lain pun silahkan ya, karena yang namanya menggambar seni rupa itu adalah kejiwaan, ekspresi. Apa yang dia senangi, itulah gambar yang terbaik. Nah, baiklah anak-anakku, nanti setelah selesai gambar ini, kalian silahkan hasil tugas kalian langsung share ke Bapak atau kirim ke Google Classroom. Ya, Bapak tunggu tugas kalian. Baiklah, Bapak doakan semoga kalian tetap belajar dengan semangat di rumah, belajar dengan tekun dan rajin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapati semuanya bermanfaat. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.